Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah guru-guru kita bersama, bil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rashid dan juga para guru yang lainnya, juga Tuan Imam kita Ustaz Mahmud dan seluruh Tuan Imam yang ada di Masjid Jami Baitur Rahim, pengurus Masjid Baitur Rahim Bapak Sayuti, Ustaz Jainal Arifin dan juga yang lainnya, para haji, orang-orang tua saya, Haji Aswan, Haji Jaya, Haji Soleh, Haji Ahmad, dan para haji lainnya yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak sebutkan. Kemudian juga orang tua saya, Bapak Harun, Bapak Atim, semuanya yang hadir jamaah taklim yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan dakwah kita, yaitu kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Sudah sampai hadis ke-26. Kita lagi khatam, lumayan ya, ada 42 hadis keseluruhannya. Ini ada sudah 26, tinggal 16 hadis lagi. Mudah-mudahan Allah berikan apa yang dijanjikan di dalam mukadimah kitab hadisnya. Siapa yang menjaga 40 hadis Nabi, hadis dari riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka nanti dikumpulkan di hari kiamat beserta para nabi dan juga para sholihin. Mudah-mudahan kita bisa jaga, kita bisa dakwah dan mengamalkan apa yang ada di Arba'in An-Nawawi. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada yang mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang sholihin. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Tidak terasa kita sudah ada di malam ke-9 bulan Rajab. Kurang lebih 50 hari lagi bulan Ramadan tiba. Saudara kita sudah menetapkan Ramadan tanggal 11 Maret. Kalau kita nanti nunggu sidang isbat, kalau sudah ditentukan tanggal 11 berarti tanggal 10 Kementerian Agama melakukan sidang isbat. Jadi bisa jadi Ramadan itu tanggal 12 Maret, bisa jadi tanggal 11. Karena kalau tanggal 11 Sya'ban masih tanggal 29. Kalau nanti ru'yatul hilalnya tidak dapat, maka Sya'bannya disempurnakan, dikamilakan 30 hari, dan Ramadan tanggal 12 Maret. Kalau tanggal 12 Maret kemungkinannya lebarannya baru. Ini kalau Palakian ngitungnya begitu.
Karena biasanya kalau bulan di awalnya 29 atau 30, maka bulan selanjutnya kemungkinan di 29, karena bulan selanjutnya udah mulai tua ya. Jadi bulan yang awalnya, kalau besok Ramadan tanggal 11 berarti Sya'ban 29 hari. Ini bulan udah nongol ya, udah hilal sudah terlihat sebenarnya, masih di bawah 2 derajat. Bahkan kalau kesepakatan negara-negara ASEAN itu 5 derajat. Kenapa 5 derajat? Karena Nabi itu ru'yatul hilal, bukan hisab, bukan falak. Jadi secara logika hilal terlihat kalau sudah di angka di atas 5 derajat. Ini kesepakatannya begitu. Kenapa sih pertanyaannya? Dulu kan 2,5 derajat, sekarang ditaikkan 5 derajat. Karena memang secara ru'yatul ain, penglihatan mata itu, hilal bisa terlihat di angka di atas 5 derajat. Di bawah itu tidak terlihat. Karena memang Nabi menyuruhnya lihat hilal, bukan lihat hitungan. Ini mohon maaf ya, kalau dibilang orang-orang ya Nahdlatul Ulama misalkan nggak ngerti hitungan, ya ada di sini. Cuman di kajian kitab Falakiyah itu bukan untuk menentukan waktunya, tapi kitab Falak itu di situ di akhir kitab itu biasanya ada not ya, ada catatan bahwa hasil Falakiyah ini sebagai landasan untuk ru'yatul hilal. Karena kalau nggak dihitung, nggak ketahuan kapan melihat bulannya. Ketika dihitung maka tanggal 28 sudah dimulai ru'yatul hilal. Cuman sekali lagi, perbedaan ini bukan menjadi nantinya nyalahin. Kadang-kadang di bawah ini suka saling nyalahin ya, padahal semuanya taklid ya. Artinya taklid itu ngikut tanpa tahu dasar ya. Ngitung kita kagak menggah bahasanya ya. Ngitung Falakiyah kita nggak menggah, ru'yatul hilal kita nggak tahu hilal itu kayak apa ya. Hilal itu kayak apa? Karena memang orang yang nggak biasa ru'yatul hilal itu, pajar sore itu bisa saja seperti hilal, karena hilal itu hanya garis putih biasa. Bisa saja meteor yang lewat, kalau yang nggak biasa meteor lewat ada bekasnya, nah hilal kelihatan, padahal meteor lewat. Makanya pelatihan ru'yatul hilal itu lama. Ya alhamdulillah dulu di Pleret itu ya, walaupun ngajinya sama ya Ustaz Zainal, tapi memang ada kekhususan, kita itu diajarin Falakiyah sama Faraid ya. Jadi kalau dulu di sini ada guru-guru ya, di sana biasanya memang pondok banyak itu ya, banyak hitung Faraid itu, Falakiyah itu. Ini cuma sekedar buat nambahin bahwa perbedaan itu biasa, karena memang masing-masing pemahamannya atau mungkin landasannya itu didasari dengan yang lain. Karena memang wujudul hilalnya ada ya. Kalau tanggal 11 bicara wujudul hilal sudah ada, wujudnya sudah ada, tapi tidak bisa diru'yat, nggak bisa dilihat, kira-kira begitu. Sekarang sudah tanggal 9 Rajab, 50 hari lagi. Kalau kita lihat di kitab-kitab Fadhailul Amal, itu Rajab itu Allah ciptakan sama Sya'ban itu buat persiapan Ramadan. Jadi Rajab dan Sya'ban ini 2 bulan yang memang Allah ciptakan untuk umat Nabi Muhammad mempersiapkan dirinya sampai di bulan suci Ramadan. Makanya ketika leha-leha di Rajab, cuek aja di Sya'ban, maka pasti Ramadan tarawihnya cuma seminggu. Itu orang yang ramein masjid cuma seminggu doang, itu karena memang nggak mempersiapkan dari Rajab sampai Sya'ban ya. Rajab itu litakhiril jasad, Sya'ban litakhiril qalbi, Ramadan litakhiril ruh. Jadi bersihin jasadnya di Rajab, hatinya di Sya'ban. Maka kalau ingin ruhnya bersih, itu tadi persiapkan di 2 bulan awal. Di bulan Rajab juga ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan malam. Jadi kalau melihat ada hansip malam-malam lagi jalan, dia lebih Isra. Cara bahasa begitu. Isra itu jalan malam, Mi'raj itu naik ya. Jadi besok bahasanya diganti. Ini kan musim hujan, genteng suka pada bocor ya. Sama mamahnya ngomongnya begitu, ngambil tangga mau ngapain, mau Mi'raj, benerin genteng, mau naik ke atas. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan malam.
Tantangannya luar biasa kalau kita bicara Isra Mi'raj itu, Masya Allah. Walaupun memang ada hiburan buat Nabi, tapi di sisi lain adalah ujian Nabi luar biasa. Karena ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi berkumpul di depan orang-orang Quraisy, diantaranya umat yang tadinya sudah bersaksi kepada Nabi, itu mereka banyak yang pergi akhirnya. Karena mana mungkin jalan dari Mekah ke Palestina kemudian naik ke langit, jalan-jalan ke surga cuma sepertiga malam. Makanya ada Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Yang kata Abu Bakar, yang lebih dari itu juga saya percaya kalau Nabi Muhammad yang ngomong kira-kira begitu. Nah, ini ditinggal pamannya, ditinggal istrinya. Kemudian ke Taif, nyari dukungan di Taif nggak ada. Kemudian sahabat ini punya inisiatif, ini Nabi kalau sendirian baik repot. Gimana kalau Nabi kita jodohin aja? Akhirnya Nabi dinikahi dengan Siti Hafsah binti Sayyidina Umar, istri keduanya. Setelah itu istrinya banyak Nabi. Jadi sejarahnya kalau pengen istrinya lebih dari satu, nanti nungguin istri pertama nggak ada dulu. Ya kan gitu. Nabi punya 2, 3 sampai seterusnya setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Cuman sekali lagi Nabi beristri lebih dari satu, semuanya untuk menunjang dakwah Nabi. Nabi menikahi Sayyidatuna Hafsah itu karena memang Sayyidina Umar punya pengaruh yang luar biasa. Kalau Nabi jadi mantu Sayyidina Umar, orang kafir Quraisy rada segan juga nyoleknya. Nabi kemudian nikahin lagi menjadi kepala suku di mana? Itu semuanya untuk dakwah Nabi. Semakin istrinya banyak, ibadah Nabi semakin luar biasa. Ya Pak Jadi kan kita istri satu aja juga kadang-kadang mau ngaji aja males. Sholat jamaah sekan istri satu. Lagi istri satu udah lupa mau masjid kali kalau kita mah gitu. Tapi ada juga teman kita yang memang luar biasa. Hadis ke-26 min tariqil khairi, menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi samsu bainal isnaini sadaqah wa tu'inur rajula bi dhabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamsiha ila sholati sadaqah wa tumitul adzan 'anit tariq sadaqah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesi kemarin batul kedua, ya, alhamdulillah udah mulai bawa siwak. Ya. Memang kelihatannya kayak jadi aneh ya. Ja'al Islam gharib. Islam pertama kali datang itu aneh. Nanti Islam di akhir zaman akan dianggap aneh. Jadi kalau orang yang bawa siwak itu kadang-kadang suka dianggap aneh. Jadi insya Allah, karena memang kemarin dalam itu dikatakan hadis Nabi bilang 2 rakaat utama dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Kita saya dirilah. Hadis ini dari sahabat Nabi Hurairah, Abi Hurairah menjelaskan Nabi berkata, Nabi bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian minan nasi dari manusia alaihi bagi persendian itu sadaqatun, wajib disedekahkan kullayyaumin, setiap hari tatlu fihi samsu, tatkala terbit fajar. Yang pertama, setiap persendian manusia itu kata Nabi wajib disedekahkan semenjak terbit fajar. Kemudian ta'wilu al-isnaini, itu kemudian dia mengangkat barang dan setiap langkah saya dalam saudara Muslim diriwayatkan oleh dan Imam. Kalau kita melihat makna awal ini memang luar biasa. Jika
orientasi sedekah kita itu materi. Kalau orientasi sedekah materi, maka rasa akan mampu. Nggak mampu. Saya kemarin ada orang suami istri yang kewajiban dan suami istri anak 5. Setiap persendian satu hari harus disedekahkan 1.000 rupiah saja. Ini rasa-rasanya yang paling kaya aja juga nggak kuat. Satu orang berarti 360.000 dikali 5 dapat berapa? 1.800.000. Sehari dia harus mensedekahkan hartanya 1.800.000. Ini yang kaya aja juga ngap kayaknya. Kalau ukuran sedekahnya itu makanya kalau Imam Nawawi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu samana alaihi sedekah, persendian dari manusia baginya wajib sedekah. Ulama, adapun persendian a'dha'ul insan, yaitu bagian tubuh manusia. Wazukiro, dan disebutkan annaha, sesungguhnya persendian manusia itu salah sumi'atun wasituna udwan, 360 anggota. Jadi persendian di tubuh kita itu ada 360. Nggak percaya ntar di rumah coba iseng-iseng dihitung. Dihitung iseng-iseng. Bener nggak sih? Ini kata Nabi, kata riwayat, persendian manusia itu ada 360. Hitung dikit-dikit. Dari mulai jari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baru satu jari 6 nih ya. Udah kelihatan tuh. Ntar di sininya ada lagi nih kayaknya. 360. Kulumudun, setiap bagian persendian alaihi wajibnya sodakotin, disodakohkan kullu yaumin, setiap hari. Imam Nawawi bilang begitu, setiap persendian itu wajib disodakohkan setiap hari. Wa kullu amalin birri min tahlihin au tahlilin au takbirin au khatwatin yahtuha ila sholah sodakoh. Tapi sekali lagi, setiap amal kebaikan, tasbih dari pimpinan, atau tahlil, atau takbir, atau langkah yang dilangkahkan untuk sholat, itu sedekah. Ternyata walaupun 360, insya Allah kekaper dengan apa yang kita lakukan. Badani fadl baqi, siapa yang memenuhi 2 rakaat di awal waktu, di awal hari, maka dia memenuhi zakat badannya, fayahfazu baqiyatahu, maka hendaklah dia jaga selama hidupnya. Yang 360 yang harus kita sedekahkan ternyata cukup dilakukan dengan 2 rakaat saja. Sholat di hari pertama kali, sholat di awal hari, dikatakan wajah fil hadis, dan ada hadis menerangkan anna rakaataini fid duha, sesungguhnya 2 rakaat di dalam duha, takumu maqama zalik, kemudian menduduki dengan kedudukan memenuhi sholat 360 tadi. Kata 2 rakaat itu memenuhi kewajiban kita bersedekah atas persendian yang ada di dalam diri kita 360. Jadi cuma dengan sholat duha. Cuman kalau kita kemarin melihat hadis yang kemarin itu, inna unasa, sesungguhnya orang banyak Nabi, orang itu kalau jalan dengan berlimpah pahala. Mari kan hadis yang kemarin begitu, 1 bulan yang lalu. Jadi kalau dulu di jalan itu sahabat Nabi kebanyakan miskin, karena memang dakwah Islam itu besar kepada orang yang lemah, segetir kaya. Sayyidina Utsman, Sayyidina Al-Rahman, Abu Talha misalkan, itu yang kaya-kaya, bahkan kekayaannya luar biasa. Di perang Tabuk misalkan, Sayyidina Utsman itu luar biasa menginfakkan, mensedekahkan hartanya. Semua pemenang itu dijamin di 100 dina, mana yang tadi lalu
itu adalah sana'ullah bijami'in amih, memuji Allah dengan mendayagunakan semua nikmat yang Allah berikan. Yang kaya infak juga. Kemudian fil hadis dan di dalam hadis lainnya yaqulullah taala, Allah berfirman, hadis qudsi, ini Allah berfirman, hai manusia, sholatlah untukku 4 rakaat di awal hari, akfika akharahu, maka dia akan mencukupkan kepada engkau akharahu, yang lain. Allah perintahkan, ini duha ini langsung Allah yang perintahkan sebenarnya. Kalau di hadis qudsi ini, arba'a raka'atin, sholli arba'a raka'atin, sholatlah untukku 4 rakaat fi awwali waqti. Sholat duha itu boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat sampai 10 rakaat. Kita maunya yang mana? Yang dua juga boleh. Yang dua alhamdulillah, kadang-kadang sholat duha lagi susah tuh, lagi susah. Pengen dapat segini kan, sholat itu bermakna duka, duanya memang seperti itu. Makanya Allah dan Nabi itu memerintahkan untuk meminta apapun dan sholat. Wasta'inu bis-shabri, wasta'inu bis-sabri wa, mintalah kepada Allah dengan sabar dan lakukan sholat. Pengen rizkinya banyak, rizkinya berkah, maka sholat duha. Pengen punya keinginan yang terwujud, sholat malamnya, ada tahajudnya, ada sholat hajatnya, ditutup dengan sholat witir. Sholat witir ya, sholat witir kemarin udah singgung ya, sholat witir ya, belum nyinggung sholat witir. Oh belum ya. Sholat sunnah witir itu adalah sunnatul wajibatun, sunnah wajib yang Nabi nggak pernah tinggalkan selama hidupnya. Ini kadang-kadang sholat witir yang kita pahami cuma ada di Ramadan doang. Tusamal witri li'anha rakaatan, dinamakan witir karena 1 rakaat. Jadi kalau di Masjid Baitur Rahim, 2 sholat tarawih, 2 sholat apa dulu? Menjelang witir 1 witir, 2-nya bukan witir. Kalau 2-nya niatnya witir maka tidak sah sholatnya. Witir cuma 1. Yang ngikutin witir 2 rakaat, makanya Bilal kan suka bilang gitu, shollu sunnatal minal witri, bukan witirnya, minal witri. Salat, ayo salat 2 rakaat bagian daripada witir. Yang 1 rakaat baru shollu sunnatal witri rakaatan. Ya, ini Bilal sebenarnya itulah luar biasa ya. Jadi sholat witir itu ada yang bilang begini lagi, ini cuman besok mau Ramadan ya, saya cuman mau bilangin. Nah, di dalam Minhajul Muslim itu dijelaskan, orang yang sudah sholat witir setelah taraweh di mana dia malam-malam yang dengan tidak ada 2 witir Allah, tidak 2 witir malam. Kalau di Baitul karena witir tidak dilakukan. Kan ada yang bilang begini, witir penutup. Kalau udah sholat sunnah witir maka nggak ada sholat lagi. Salah. Kalau witirnya di awal kemudian bangun, sholat sunnah yang lain silakan, tapi jangan ditutup dengan witir lagi. Tahajud saja, istikharah silakan. Qala Imam Ibnu Daqiq, berkata Imam Ibnu Daqiq, qauluhu sulama, sabda Nabi kalimat sulama bidhamisin muhmilatin wa tahbibin lam, ya, didomahkan sinnya dan ditahbib, lam itu disahkan. Ya fasil wal a'dha, kalimat sulama itu adalah persendian dan bagian tubuh. Wa qad sabata fi sahihi Muslim, dan telah ditetapkan di dalam sahih Muslim, annaha salasu mi'ati wasittun, persendian itu ada 360 persendian. Ini hadis Nabi yang ditetapkan di Sahih Muslim. Qala al-Qadi al-Iyad, berkata Hakim Iyad, wa asluhu idhamil kaffi, asal daripada sulama itu adalah tulang telapak tangan, wal asabi'i dan jari-jari, wa arjan, dan masalah
Sodako ada tarhib buat tarhib. Jadi ulama bilang tadi kulus sodako mengitar buat tarhib itu jadi kepunah. Kalau memahami, makanya saya suka bilang begini, ketika bicara Al-Quran, bicara hadis, ya, ini kan kaidah usulnya ketika itu ada amr, al aslu fil amri lil wujubi haqiqah. Kaidah usulnya begitu. Al amr, perintah, Al-Quran maupun sunnah, lil wujubi haqiqah. Al aslu fil amri lil wujubi haqiqah. Maka ketika tidak mengambil kaum ulama, ini nanti bahaya. Nanti akan susah sendiri kita. Nah, ada kan orang bilang, Masya Allah, hadis sama Al-Quran itu udah lengkap, nggak perlu ada penjelasan. Ulama itu manusia. Iya, ulama manusia. Cuman kalau nanti memahaminya tanpa ada ulama, ini repot. Memaknai saudara atau persendiannya kan kalau ada itu. Makanya dikatakan di sini tarhib wa targhib. Ini hanya sekedar aturan saja. La jawab wa ilzam, bukan kewajiban, bukan keharusan. Jadi kalau dilakukan, makanya kalau dikaji memahami konteksnya tanpa penjelasan. Ini maknai tanpa penjelasan ini akan apa ya? Buat diri kita akan susah. Tadi untuk menutup dakwah secara dia itu bisa ditutup dengan kalau di makanya kedua banyak kita buat ini sedekah. Sabda Nabi mendamaikan dua orang yang berselisih sedekah, ayyaslihu bainahuma bil adli, menyelesaikan di antaranya dengan adil. Adil itu syekh, menetapkan sesuatu di atas sesuatu ada pada isbari ala menetapkan sesuatu itu. Nah, ini kan kadang-kadang apa ya, hawa nafsu manusia itu mendorong untuk tidak berbuat adil. Kenapa? Karena tadi ada kepentingan lain, Makanya mohon maaf ya, hakim-hakim di kita ini kemarin saya ya sebenarnya apa ya, nggak tahu hakim gimana cerita memutuskan satu perkara. Mohon maaf pun salah dari awal ya. Saya punya tetangga, mohon maaf, dia punya hutang 20 juta. Sekarang udah hampir 1 miliar hutangnya. Sama rentenir. Dari 20 juta itu 1 miliar. Hebat ini rentenir, itu serta rumahnya sama rentenir. Bikin akta jual beli dengan tanda tangan palsu. Kan Bapak kalau pengalaman bikin akta jual beli itu notaris akan manggil si pemiliknya. Kalau pemiliknya pun tidak datang, notaris akan datang ke rumahnya karena tanda tangan itu wajib di depan orangnya. Akta jual beli. Diputusin sama hakim. Dan yang dimenangkan adalah orang yang nipu ini orang. Rumah di Lio itu ada 300 meter lebih rumahnya. Tanah kecil. Artinya begini, hati-hati, hakim di dunia itu hati-hati memutuskan perkara. Padahal tidak ada akta jual beli bisa ganti sertifikat. Artinya mendamaikan dua orang yang berselisih, yang tengah punya masalah, maka harus dengan adil. Ya, kan ada yang bilang bahwa hakim itu kepanjangan tangan Tuhan. Ini anekdotnya begitu. Hakim itu kepanjangan tangan Tuhan. Tapi sekali lagi, makanya ada yang bilang yang paling masuk pertama neraka itu hakim. Repot. Ini kalau udah bicara hukum nanti repot ya. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata. Siapa yang bikin? Oh, bukan. Maaf ya Ustaz Jainal ya ini. Tapi sekali lagi, kita hidup di negara Indonesia, kita jadi dasarnya itu secara yakin semua itu masih di sini. Itu haris itu tidak adopsi dan pernikahan misalkan. Tapi sekali lagi kita
Wa fi hadis akhar min riwayatil Muslim, dan dari hadis yang lain dari riwayat Imam Muslim itu dikatakan yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqah. Setiap hari dari setiap persendian itu di antara kalian, dari kalian itu wajib disedekahkan. Walikulli tasbihatin shadaqah. Sama. Tapi kemarin saya ininya begini. Kita itu kan, kalau di sholat pasti ada wirid ya. Sholat pasti ada wirid. Wirid itu baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali. Ini kalau itu 99 kali. Ditambah istighfarnya, ya, udah hampir 100 lebih. Kalau ini dilakukan selama 5 waktu saja, ini udah ketutup 360. Ya. Cuman kalau yang gak wirid repot ya. Dulu ada ini mah kaidah santri ya, kaidah santri. Man tarokal wirda kal kirdi. Siapa yang kali kayak wirda ya. Tapi hadis itu ya soal manfaat. Man tarokal wirda kal kirdi. Kalau ada lagi yang ngandung di sana. Jadi kalau kita lagi sholat ini ibarat lagi nyerok ikan banyak ya. Jadi kalau orang yang habis sholat langsung pulang gitu ya, itu sama kayak orang lagi nyerok, pas pulang kejeblos dari langit. Pulang kejeblos nggak tahu ya. Makanya wirid terus di jalan. Itu tasbih seperti itu. Utsaimin berkata, Syekh Ibnu Utsaimin ini sebenarnya ulama belum lama ya. Kalau melihat Arba'in An-Nawawi Syarah ini, kemarin saya suka singgung Syekh Ibnu Utsaimin salah satu murid dari yang ramai dia. Intinya nanya seperti itu. Bahwa ini akan ketemu di tempat di waktu ketemu hati mengenai kewajiban dari sedekah. Bagian itu tarhib wa targhib, hanya anjuran dan kesunahan. Kalau emang kita lakukan itu kemuliaan buat kita. Lakukan sholat duha, maka semua yang menjadi kesunahan itu tutupi dengan sholat duha kita. Tasbih dibanyakin, takbir dibanyakin, tahlil dibanyakin. Nah ini jadi ini kenapa dibaca salahnya, nah, supaya kita nggak tergelincir akhirnya salah memaknai. Ramai kalau saya pernah ketemu ya, itu kalau orang-orang kayak gitu banyak ngomong Pak. Bener. Saya habis hari raya kemarin, saya di Jakarta samping orang dia, ya. Banyak kan sama aja yang ceramah kalau gitu kan gitu. Kalau dia segala ngomong, saya mah nggak mau dengerin ulama, bingung gitu. Pas dia ngomong, saya bilang ente nggak percaya ulama tapi mungkin ulama, ini repot ya. Ini sama ya. Ada orang yang bicara anti mazhab ya. Anti mazhab karena dari salah satu organisasi anti mazhab. Nah, saya dulu lagi kajian kuliah itu dibilang ini orang munafik sebenarnya anti mazhab ya. Ketika dia mentarjih hukum itu dari mana? Kalau bukan bantuan dari ulama mazhab, ulama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad, semuanya dari situ. Makanya bersyukur kita dianugerahkan oleh Allah orang yang cinta ulama, orang yang mendengar kaum, orang yang terus menjalankan apa yang ulama berikan kepada kita. Waktu Isya sudah masuk. Kemarin ada jamaah katanya Pak Ustadz, jangan diudah itu Pak Ustadz, kalau ada yang mau nanya kan enak katanya, kalau ada yang mau nanya kan enak. Demikian ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, silakan Ustadz Jenar. Kita ketahui sudah sholat witir di tarawih Ramadan, lalu diminta menjadi imam yang mulai untuk sholat yang mulai lagi, apakah harus sholat witir lagi? Baik, ya. Jadi imam kita jadi imam. Jadi imam di sholat lail kemudian witir lagi, ya.
Nah ini mungkin jadi dilema, sebenarnya jadi dilema. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, hadis sesuai. La witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah ini lagi kondisinya. Sama misalkan satu ketika kita sudah tarawih, kemudian acara qiyamul lail ya, menghidupkan malam ya di Ramadan. Setelah sholat lain diminta ditutup lagi dengan witir. Kita jadi ya. Apakah kita lakukan witir? Kalau kita mengikuti hadis ini, giliran witir ganti aja orangnya. Sudah witir. Saya tadi udah witir. Ya kalau kita bicara baik-baik insya Allah. Nanti yang belum witir akan mengimami. Karena bilang la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau kita mungkin berpikiran bijak. Tapi kan kadang-kadang terjadi lagi. Kadang-kadang seperti ini. Ketika bicara nantinya untuk kemasyhuran, itu ada yang membolehkan. Seperti mazhab Imam Syafi'i. Misalkan kayak nikah. Orang nikah. Misalkan gini. Pertama orang nikah. Nikah kalau bahasa kita nikah di bawah. Kemudian besok diramai lagi. Kalau Allah tidak pas, tidak boleh terjadi. Tidak mempengaruhi. Hanya rusak kan. Ketika, nah ini Imam Syafi'i membolehkan kedua kalinya mazhab. Kenapa? Karena tadi kita kemudian untuk memberikan pernikahan itu menyampaikan ke orang banyak. 5. Jadi pandangan tadi Imam Syafi'i ya tetap masih dibolehkan juga gitu ya. Tapi kalau saya lebih kepada tadi kita bicara bijak karena memang hadis Nabi la witrani fi lailatin, enggak ada witir 2 dalam satu malam. 2 witir tidak ada dalam satu malam. Tinggal kita ngomong saja sama jamaah untuk witir silakan diganti imamnya ya dibadal imamnya karena memang saya udah witir. Ya itu kira-kira seperti itu. Ya Ustaz ya, apa? Sebelum menjelang duha. Baik. Waktu duha itu dari semenjak terbit syuruk ya, semenjak matahari naik 2 tombak, 3 tombak atau setelah waktu syuruk ya. Jadi kalau waktu syuruk itu waktu subuh kira-kira ditambah 1 jam 20 menit sampai 1 jam setengah lah kita. Amannya 1 jam setengah. Waktu subuh misalkan sekarang 4:30 maka jam berapa? Jam 6. Jam 6 itu sudah waktu syuruk. Semenjak waktu syuruk tiba, maka sudah dibolehkan sholat duha sampai zawal samsi. Zawal itu tergelincirnya matahari setelah ada di tepat kepala kita. Berarti kalau waktu zuhur masuk sudah tidak ada duha. Tapi yang lebih abdolnya itu masih di pagi hari. Karena duha itu sholat pagi. Kemudian ini kan ceritanya begini ya. Ini karena memang ya tadi keadaannya ya ada kemasyakotan di situ. Ada uzur di situ. Apa kita ketiduran atau kelupaan? Ingat-ingat udah 11:30 dia belum duha. Maka lakukan duha sebelum zawal. Baik, cukup 2 pertanyaan. Demikian, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.